Halo guys, bagaimana kabarnya? Berak lancar? Selamat datang di PTK Review. Saya akan menceritakan atau mendongeng film yang berjudul Goal The Dream Begins 2005. Daripada kalian menghabiskan waktu berjam-jam untuk nonton film, maka saya akan merangkumnya. Tapi kalau mau nonton film full juga tidak apa-apa. Film ini bercerita tentang perjalanan Santiago Munez, seorang pemuda imigran gelap dari Meksiko yang hidup di Amerika Serikat, dan menjemput impian menjadi pesepak bola profesional di Inggris. Sebelum masuk video, silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Film dibuka dengan seorang anak yang bermain bola. Dia adalah Santiago Munez saat kecil. Adegan berpindah kepada ayah Santiago, yang mengajak Santiago dan keluarga meninggalkan Meksiko ke Los Angeles sebagai imigran gelap. Ketika sampai di perbatasan, mereka hampir ketahuan oleh polisi. Ketika Santiago mau melewati perbatasan, bolanya jatuh. Dia ingin mengambilnya, tapi si ayah melarangnya dan menyuruh meninggalkan bola itu. 10 tahun berlalu sejak kejadian itu, kini Santiago telah sukses. Apa kalian berpikir seperti itu? Tidak semudah itu, Ferguson. Perjalanan Santiago masih panjang. Santiago dan si ayah kini menjalankan bisnis potong rumput di rumah orang-orang kaya. Setelah selesai bekerja, Santiago melakukan pertandingan bola. Tapi, ketika masuk lapangan, wasit melarangnya karena tidak memakai deker. Dan, Santiago menjadikan kardus dari tempat sampah sebagai deker. Dari sini, kita bisa melihat skill Santiago yang di atas rata-rata. Setelah selesai bertanding, Santiago pulang ke rumah. Dia disambut si nenek dan adiknya. Si nenek memberitahu ke Santiago, si ayah ingin membeli truk agar Santiago bisa berbisnis sendiri. Si ayah datang dan bilang, pemilik truk ingin harga lebih. Santiago kemudian lanjut bekerja di sebuah restoran Cina. Setelah pulang kerja, dia menabung uangnya di dalam sepatu. Adegan berpindah kepada Glenn. Glenn nanti adalah orang yang akan merubah hidup Santiago Munez. Glenn sedang menonton keponakannya main bola, dan di sebelah ada pertandingan lain. Glenn tertarik melihatnya, dan dia melihat permainan Santiago yang begitu indah. Ketika dia bertanya kepada pelatih Santiago, apakah kau yang mengajarinya? Pelatih pun menjawab, Tuhan yang mengajarinya. Setelah pertandingan usai, Glenn menemui Santiago. Glenn menawari Santiago untuk jadi pemain profesional. Tapi, Santiago kurang yakin dengan tawarannya. Dan Glenn memperkenalkan diri sebagai pencari bakat. Ketika Santiago berada di bar, dia bercerita kepada si ayah bahwa dia ditawari menjadi pemain profesional oleh pencari bakat. Akan tetapi, si ayah kelihatan tidak senang mendengar hal tersebut. Dia menyuruh Santiago untuk meneruskan bisnisnya daripada menggapai mimpinya, yang tidak pasti itu. Adegan berpindah ke Glenn yang sedang menemui seorang agen bola untuk melihat pertandingan Santiago berikutnya. Di sini, si agen terlihat tidak menggagas omongan Glenn. Hari pertandingan pun tiba. Glenn menonton pertandingan tersebut, tapi si agen tidak datang. Sebelum bertanding, Santiago menghirup obat asma karena dia memiliki penyakit pernapasan. Ketika pertandingan selesai, Glenn memberitahu Santiago bahwa si agen tidak bisa datang. Santiago terlihat kecewa. Setelah itu, Glenn mencoba menelpon seorang manajer klub Inggris. Glenn memberitahu bahwa ada pemain bola yang berbakat. Manajer di sini terbangunkan oleh telepon dan menanggapi omongan Glenn dengan cuma jawab, iya, biar Glenn senang dan mengakhiri teleponnya. Glenn menemui Santiago untuk memberitahu bahwa ada seorang manajer di Inggris yang akan memberi masa percobaan. Singkat cerita, Santiago berencana pergi ke Inggris dengan uang yang ia tabung selama ini dalam sepatu. Akan tetapi, uang tersebut diambil ayahnya.
sebagai tambahan untuk membeli truk. Terjadilah pertengkaran antara ayah dan anak. Dari pertengkaran ini, kita tahu bahwa Ibu Santiago pergi meninggalkan keluarga karena masalah ekonomi. Adegan berpindah kepada si manajer. Ternyata, dia adalah manajer klub Newcastle United, salah satu klub terbaik di Inggris. Si manajer sedang menjumpa PES untuk memperkenalkan pemain baru, yaitu Gavin Harris. Kembali lagi ke Santiago, si nenek memberi Santiago tiket ke Inggris, dan Santiago dengan senangnya langsung OTW. Kita tahu di sini, si nenek sangat mendukung Santiago. Ketika sampai di Inggris, Santiago menemui Glenn. Glenn membawa Santiago ke stadion untuk menemui si manajer, untuk meminta masa percobaan, dan manajer memberi satu kesempatan untuk ikut latihan. Sebelum memulai latihan, Santiago menghirup obat asmanya secara diam-diam. Ketika latih tanding, cuaca sedang hujan deras dan Santiago tidak bisa bermain seperti biasa. Santiago gagal dalam masa percobaan tersebut, dan latih tanding tersebut adalah kesempatan terakhirnya. Lalu, Glenn pergi menemui si manajer untuk meyakinkan bahwa Santiago adalah pemain bagus. Glenn dengan nekatnya masuk ke pertemuan yang bahkan dia tidak diundang untuk menemui si manajer. Adegan berpindah ke Santiago yang melihat foto-foto Glenn, yang ternyata Glenn adalah mantan pemain Newcastle, tapi Glenn hanya bermain satu musim. Glenn datang dan memberi kabar bahwa Santiago mendapat masa percobaan tambahan selama 1 bulan, dan akhirnya kita tahu Glenn berhasil meyakinkan si manajer. Santiago memulai latihan kembali. Santiago berlatih dengan tim B. Setelah latihan, Santiago melakukan cek kesehatan. Dia dicek oleh Suster Ross. Ketika pemeriksaan, dia tidak memberitahu bahwa dia memiliki penyakit asma, dan Santiago kembali melakukan latihan seperti biasa. Setelah latihan, Santiago diajak si sahabat untuk ke bar. Akan tetapi, mereka harus antri ketika masuk ke bar. Di saat mereka antri, mereka bertemu Suster Ross dan diajak ke kafe untuk ngopi santuy. Dari sini, tumbuh perasaan cinta antara Santiago dan Suster Ross. Keesokan harinya, Santiago kembali berlatih bersama timnya. Si manajer terlihat tidak menyukai permainannya, karena Santiago terlalu bermain individu dan jarang mengoper. Setelah selesai latihan, si manajer memberi kata-kata mutiara ke Santiago. We're a unit, not a one-man show. The name on the front of the shirt is more important than the one on the back. Adegan berpindah ke Santiago dan Glenn masuk ke stadion untuk melihat pertandingan antara Newcastle versus Chelsea. Di pertandingan itu, mereka memainkan pemain bintang barunya, yaitu Gavin Harris. Akan tetapi, dia tampil buruk dan diganti. Penonton sangat kecewa dengan permainan Gavin. Pertandingan dimenangkan oleh Newcastle dengan 1 gol sundulan. Selanjutnya, Santiago kembali berlatih, dan dia melihat daftar pemain. Santiago masuk dalam tim B melawan MU tim B. Dia senang dan memberitahu kepada Suster Ross. Adegan berpindah ke si nenek yang memberitahu kepada si ayah tentang Santiago yang akan bermain di tim B. Tapi, si ayah terlihat tidak peduli. Dan, hari pertandingan pun tiba. Saat Santiago mau menghirup obat asmanya, obatnya jatuh dan diinjak oleh anggota timnya. Ketika dalam pertandingan, Santiago tidak bisa main maksimal, dan akhirnya dia diganti. Kesempatan terakhirnya pun hilang lagi. Santiago pergi ke rumah Suster Ross untuk berpamitan. Adegan berpindah ke Gavin Harris yang baru bangun tidur dan ditemani oleh 2 gadis penghibur. Dia kelihatan terburu-buru. Kembali ke Santiago yang sedang naik taksi menuju bandara. Ketika di perjalanan, taksi tersebut disuruh untuk menjemput Gavin. Gavin bertujuan menuju stadion dan terhalang karena mobilnya yang diparkir bannya dipreteli orang. Karena Gavin sudah telat, terpaksa dia telepon taksi, dan taksi yang paling dekat adalah yang dinaiki Santiago. Di taksi, Gavin dan Santiago bertemu. Gavin mengajak Santiago menemui manajer untuk meminta kesempatan lagi. Gavin memberitahu ke si manajer bahwa
Santiago memiliki asma, dan manajer memarahi Santiago karena menyembunyikannya. Manajer memberitahu berbohong itu salah, tapi asma tidak, karena asma dapat disembuhkan dengan terapi dan akupuntur. Si manajer menyuruh Santiago menemui dokter dan melanjutkan latihan. Santiago mendapatkan kesempatan ketiga. Santiago kembali melakukan pertandingan di tim B, dan dia bermain bagus. Dia memberitahu Suster Rose bahwa dia sudah dikontrak, dan dia mengajak Suster Rose ke apartemennya. Suster Rose kaget dia sudah punya apartemen, tapi ternyata itu adalah apartemen Gavin. Santiago diajak Gavin ke bar yang sangat barbar, tapi Santiago imannya kuat dan tidak tergoda wanita di sana. Di sini kita tahu gaya hidup Gavin sangat liar. Keesokan harinya, Santiago sedang berlatih. Dia bertanya kepada pelatih, kenapa namanya tidak ada di daftar tim B, dan ternyata Santiago sudah terdaftar di tim utama. Singkat cerita, Santiago mulai bermain di divisi utama sebagai cadangan ketika melawan Fulham. Setelah menunggu di bangku cadangan, akhirnya Santiago dimasukkan. Adegan berpindah kepada si ayah yang sedang ikut nobar pertandingan Newcastle, dan si ayah terlihat begitu bangga dan bahagia ketika anaknya masuk lapangan. Si ayah berkata, kembali ke lapangan, Santiago bermain dengan bagus. Ketika dia masuk kotak penalti, dia disliding dan pelanggaran untuk Newcastle. Newcastle mendapat penalti, dan Gavin mengeksekusi penalti tersebut, dan gol. Newcastle pun memenangkan pertandingan tersebut. Gavin dan Santiago pergi ke cafe elit untuk merayakan kemenangan. Di sana, dia bertemu pemain bintang seperti Beckham, Zidane, dan Raul. Gavin merasa bosan di cafe itu, dan dia mengajak Santiago ke bar yang barbar. Di sana, Santiago diajak teman Gavin untuk menemui gadis-gadis penghibur. Lalu, salah satu teman Gavin memfoto Santiago ketika bersama gadis-gadis penghibur. Teman Gavin menjual foto tersebut ke koran dan menjadi berita viral. Santiago dipanggil si manajer untuk menjelaskan tentang foto tersebut. Dan manajer bertanya dengan siapa dia pergi ke bar. Akan tetapi, Santiago tidak menjawabnya. Santiago pergi ke rumah sakit untuk menjelaskan berita tersebut kepada Suster Rose. Tapi, Suster Rose tidak mau mendengarnya, dan dia menyuruh Santiago untuk menjenguk si sahabat yang ada di kamar sebelah. Betapa terkejutnya Santiago melihat sahabatnya cedera parah dan tidak bisa bermain bola lagi. Ketika Santiago sampai di apartemen, dia menemui Gavin dan menasihatinya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi, Gavin marah dan mengusir Santiago. Adegan berpindah ke si ayah yang meninggal karena serangan jantung saat sedang bekerja. Santiago ditelepon dan dia dikabari tentang berita si ayah, dan Santiago memutuskan untuk pulang. Adegan berpindah ke Gavin yang mengakui kesalahannya ke manajer, bahwa dia juga ada di foto itu, dan dia yang mengajak Santiago untuk pergi ke bar tersebut. Gavin berjanji ke manajer akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika Santiago berada di bandara, dia terus berpikir dan tidak jadi pulang. Santiago kembali latihan. Ketika dia ditanya pelatih, kenapa kembali? Santiago menjawab dengan tegas, dia ingin terus menggapai cita-citanya, jadi pemain bola, daripada pulang dan meneruskan bisnis ayahnya. Di sini, Santiago masih berpikir ayahnya tidak mendukung cita-citanya. Pertandingan paling menentukan dimulai antara Newcastle versus Liverpool. Di sini, Newcastle wajib memenangkan pertandingan tersebut untuk mendapat tiket Liga Champions. Tidak boleh seri, apalagi kalah. Santiago mendapat kesempatan sebagai pemain inti. Ketika jalannya pertandingan, Gavin berhasil mencetak gol. Newcastle unggul 1-0. Tapi, beberapa saat kemudian, Liverpool berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan. Beberapa menit kemudian, Liverpool mencetak gol lagi dan unggul 2-1. Tidak lama kemudian, Santiago dengan indahnya menggiring bola dan memberi umpan ke Gavin, dan gol, kedudukan 2-2. Ketika pertandingan hampir berakhir, Newcastle mendapat tendangan bebas, dan Santiago dipilih menjadi si penendang. Santiago tidak menyia-nyiakan kesempatan itu,
Dan gol, Santiago membuat stadion bergemuruh. Newcastle menang 3-2. Santiago menjadi bintang baru Newcastle. Setelah pertandingan, Santiago mendapat telepon dari si nenek. Si nenek begitu senang dan dia memberitahu ke Santiago bahwa ayahnya menonton saat pertandingan melawan Fulham. Santiago akhirnya tahu bahwa si ayah bangga kepadanya. My dad saw the game! He saw me play, man! Dan film pun berakhir. Ending yang sangat memuaskan. Dari film ini mengajarkan bahwa keajaiban itu ada. Dan keajaiban tidak datang dengan sendirinya. Kita sebagai manusia harus bekerja keras, maka keajaiban akan mendatangi kita. Film ini memiliki sequel kedua, dan jika dalam 1 minggu mendapat 1000 view atau lebih, maka saya akan membahas sequel keduanya, dan tentunya ceritanya lebih menarik. Terima kasih sudah menonton video saya, dan saya minta maaf bila masih ada kekurangan. Bila kalian suka video ini, like dan bagikan ke teman-teman kalian, agar teman kalian merasakan kebahagiaan seperti apa yang kalian rasakan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.